Hai guys, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Manha Salwa dari fase F6, murid SMA Negeri 1 Padang Gelugur. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi ekonomi, yaitu tentang ketenagakerjaan, yaitu tentang tenaga kerja. Nah, sebelum kita tahu apa itu tenaga kerja, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan tenaga kerja, ketenaga kerja, atau mungkin ketenaga kerjaan. Nah, dijelaskan yaitu tentang tenaga kerjaan. Nah, ketenaga kerjaan di sini yang dijelaskan dimaksud adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi, segala hal yang menghasilkan sesuatu dan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, itu juga termasuk dengan ketenaga kerjaan. Baik, kita masuk ke konsep ketenaga kerjaan, yaitu tentang tenaga kerja. Nah, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar, penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua, yaitu penduduk tenaga kerja dan penduduk yang bukan tenaga kerja. Nah, penduduk yang tergolong tenaga kerja yaitu jika penduduk tersebut telah mencapai usia 15 tahun ke atas. Nah, itu sudah termasuk tenaga kerja. Meskipun dia belum mendapatkan pekerjaan, tapi dia sudah masuk terdaftar. Nah, selanjutnya yaitu yang bukan termasuk tenaga kerja yaitu mulai dari 15 tahun ke bawah. 15 tahun ke bawah. Nah, 15 tahun ke bawah. Contohnya, meskipun seorang anak kecil, ya kan? Dia sudah bekerja tapi di bawah usia 15 tahun ke atas. Contohnya, dia berumur 13 tahun tapi dia sudah bisa membuka perusahaannya sendiri atau toko. Nah, meskipun dia sudah bisa mencari penghasilannya sendiri, tapi dia belum termasuk dengan tenaga kerja. Nah, selanjutnya golongan tenaga kerja itu terbagi dua. Yang pertama berdasarkan kualitasnya. Nah, dan yang kedua yaitu golongan berdasarkan sifatnya. Dan kita akan masuk yang pertama, yaitu tentang tenaga kerja terdidik. Nah, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian atau pengetahuan di bidang tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal. Nah, contohnya seperti guru, dokter, dan arsitek. Nah, mereka ini menggunakan ilmu mereka untuk menghasilkan sesuatu. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih itu adalah seseorang yang memiliki keterampilan atau kemampuan yang didapatkan melalui pendidikan non formal. Contohnya, di sekolah kita kan tidak ada belajar tentang memahat kayu. Nah, tapi dia memiliki keterampilan dari luar pendidikan formal. Dia seperti dia seperti mendapatkan ilmu itu bukan dari sekolah, tapi dari kehidupannya sehari-hari. Contohnya, jika dia memiliki orang tua yang memiliki pemahaman kayu, nah otomatis dia juga akan belajar. Jadi dia ini memanfaatkan ilmu yang dari luar pendidikan formal untuk menghasilkan dan juga untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih. Nah, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih ini adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan secara khusus. Nah, sebelumnya kan tenaga kerja terdidik itu berdasarkan dari pendidikan formal, jadi dia harus menempuh
dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Nah, sedangkan yang tenaga kerja terlatih itu dia mendapatkan bidang keahliannya itu, dia mendapatkan menghasilkan sesuatu dari bidang keahliannya sendiri yang sering diasah. Nah, sedangkan yang ketiga ini dia tidak memerlukan pendidikan ataupun pelatihan secara khusus. Nah, kemampuan ini itu berdasarkan dari kebiasaan dan pekerjaan yang tidak menuntut keahlian tertentu. Jadi lebih ke sering seperti dia kan hanya memungut sampah saja. Terus tukang serabutan. Nah, tukang serabutan ini dia itu dengan cara hanya memikul beban dan membawanya ke tempat yang dimana disuruh tuannya. Tidak ada seperti cara memikir dari cara menggunakan ilmu yang dia dapat dari pendidikan formal ataupun dari cara dia dari kebiasaan ahlinya yang memiliki keterampilannya sendiri. Nah, baik, setelah kita menjelaskan tentang golongan tenaga kerja berdasarkan kualitas, nah sekarang kita masuk selanjutnya tentang golongan kerja berdasarkan sifat. Nah, dia ini juga terbagi dua, yaitu tenaga kerja jasmani dan rohani. Kita menjelaskan yang pertama tentang rohani, jasmani maksudnya, jasmani. Nah, tenaga kerja ini biasanya mengandalkan kekuatan fisik dan otot. Dia ini cenderung, ciri-cirinya itu seperti dia lebih cenderung melakukannya secara langsung menggunakan fisiknya, ya. Jadi seperti tukang kayu, kuli bangunan, dan masih banyak lagi. Nah, yang selanjutnya itu tentang rohani. Rohani ini kalau kita pikir-pikir seperti lebih menggunakan dari dalam daripada menggunakan luar. Nah, jasmani ini kan menggunakan tenaga fisik, berarti dia itu hanya menggunakan tenaga luar. Nah, sedangkan yang rohani ini lebih mengandalkan apa yang ada dalam diri. Jadi contohnya seperti pemikiran. Nah, biasanya dilaksanakannya itu lebih menggunakan kemampuan otak dan pemikiran daripada menggunakan fisik. Jadi dia juga bisa menggunakan cara berkreativitas dalam pekerjaannya. Ciri-cirinya itu cenderung seperti pekerjaan yang dilakukan itu hanya melibatkan seperti analisis, ya, perencanaan dan pengambilan keputusan. Dan lingkungan pekerjaannya ini sih cenderung lebih cenderung lebih formal, lebih bersih dan lebih rapi. Nah, sebagai contoh kita ambil dari DPR atau pejabat. Nah, pejabat ini dia kan hanya menggunakan cara pendapatannya saja, berbeda dengan seperti kuli bangunan yang hanya menggunakan fisiknya saja tanpa menggunakan tanpa mengeluarkan pendapatnya. Nah, sedangkan kalau yang rohani ini dia lebih cenderungnya itu memanfaatkan pemikirannya. Dia mengandalkan otaknya yang cerdas itu untuk lebih perencanaannya itu berlebih baik gitu, sebelum diberikan kepada tenaga kerja jasmani yang lebih menggunakan fisik lah. Nah, kalau ini kan hanya menggunakan pemikiran dan analisis perencanaan saja. Selain daripada pejabat, bisa juga dari guru, dokter, apa lagi ya, seperti kayak ahli ibadah seperti ustazah atau yang lain-lain sebagainya. Nah, dari penjelasan di sini kita bisa mengambil kesimpulan adalah yang termasuk yaitu tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini bisa kita ambil kesimpulannya yaitu tenaga kerja adalah tenaga yang mampu melakukan pekerjaan guna untuk menghasilkan produk dan jasa. Nah, produk dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat, baik itu menggunakan golongan berdasarkan kualitas seperti tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terdidik dan terlatih, ataupun juga tentang
golongan kerja yang tenaga kerja golongan yang bersifat yang lebih seperti jasmani dan rohani. Nah, dari sinilah sekian dari penjelasan materi saya tentang tenaga kerja. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.